Anak bos toko roti dicinduk di Hotel Anugerah Sukabumi. Anak bos toko roti, penganiaya karyawan toko roti di Jalan Raya Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, yakni George Sugama Halim ditangkap pihak kepolisian. Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan George Sugama Halim ditangkap jajaran Satreskrim Polrestro Jakarta Timur dan Direktorat Krimum Polda Metro Jaya. Pelaku sudah diamankan di salah satu hotel di Sukabumi, Jawa Barat, kata Nicholas, Senin, tanggal 16 Desember tahun 2024. Nicholas menjelaskan GSH ditangkap di Hotel Anugerah, kawasan Sukabumi, Jawa Barat pada Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, sekira pukul 20 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan hal itu, pria berpangkat Melati 3 itu menegaskan kalau GSH tidak kebal hukum. Dalam perkara ini pelaku tidak kebal hukum, buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor dan perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan, jelasnya. Atas perbuatannya, terduga pelaku GSH terancam dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman maksimal 2,5 tahun penjara. Diketahui sebelumnya, Kasih Humas Polres Metro Jaktim AKP Lina Yuliana menuturkan peristiwa itu berawal ketika terduga pelaku meminta tolong kepada korban untuk mengantarkan makanan ke kamar pribadinya. Namun korban menolaknya karena bukan pekerjaannya. Awalnya terduga pelaku, minta tolong kepada korban untuk mengantar makanan ke kamar pribadi terlapor, kemudian korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, tutur Lina, Sabtu, tanggal 14 Desember tahun 2024. Selanjutnya, terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala bagian sebelah kiri yang mengakibatkan luka sobek dan bahu korban. Kronologi. Kasus dugaan penganiayaan dilakukan seorang anak bos toko roti berinisial GSH terhadap karyawati yang bekerja di toko itu inisial DAT. Peristiwa penganiayaan tersebut diduga terjadi di kawasan Penggilingan, Cakung, Jakarta Timur, hingga viral di media sosial. Tampak dalam video seorang pria berbadan gempal marah kepada seorang wanita. Pria yang mengenakan kaos dan celana pendek itu bahkan melempar barang-barang ke korban seperti mesin EDC hingga kursi. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, dan dilaporkan sehari setelahnya. Menurut Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana, hal itu bermula saat GSH minta tolong ke DAT untuk membawa makanan ke kamar pribadinya. Namun, korban tidak mau yang dikarenakan bukan pekerjaannya, ucap Lina, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Mendapati respons itu, GSH langsung marah kepada korban. Ia juga melakukan penganiayaan terhadap korban. Selanjutnya terlapor marah dan mengambil satu buah kursi yang dilemparkan ke arah korban dan mengenai kepala dan bahu korban, kata dia. Korban atas kejadian tersebut mengalami luka sobek di bagian kepala sebelah kiri. Sejumlah saksi telah dilakukan pemeriksaan atas dugaan penganiayaan yang dialami karyawati penjaga kasir itu. Hal ini disampaikan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Armunanto Hutahen. Namun, belum diketahui apakah status terduga pelaku masih sebagai saksi atau sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami sudah memeriksa saksi-saksi, termasuk terlapor serta mengumpulkan bukti-bukti, ucapnya. Tak kebal hukum. Sementara itu Lina melanjutkan bahwa kasus tersebut kini naik ke tahap penyidikan. Hal tersebut setelah penyidik menemukan adanya unsur pidana yang dilakukan terlapor GSH. Perkara sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan hari Sabtu, kata Lina. Diketahui, peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, dan dilaporkan sehari setelahnya. Terkait ini, Lina menuturkan penyidik membutuhkan waktu dalam melakukan proses penyelidikan hingga akhirnya naik ke penyidikan. Memang dalam proses penyelidikan dan penyidikan, penyelidik atau penyidik membutuhkan waktu dalam rangka mengumpulkan alat bukti guna membuat terang perkara pidananya, kata dia. Di sisi lain, anak bos toko roti yang menganiaya pegawai itu mengaku kebal hukum. Ia bahkan tega menghina korban dengan sebutan orang miskin. Lina memastikan bahwa terlapor tak kebal hukum. Dalam perkara ini, terduga pelaku tidak kebal hukum, ucapnya. Buktinya pelaku sudah diklarifikasi sebagai terlapor, sambung Lina.
Akun medsos anak bos toko roti digeruduk usai aniaya pegawai. Akun media sosial anak bos toko roti di Cakung, Jakarta Timur yang kejam menganiaya pegawai hingga kepalanya bocor tengah jadi perhatian. Pelaku berinisial GSH itu pun turut disorot anggota DPR RI Ahmad Sahroni lantaran geram dengan aksinya. Dalam akun media sosialnya, Ahmad Sahroni mengecam tindakan GSH yang semena-mena terhadap karyawati bernama Dwi Ayu Darmawati, 19. Sahroni pun membagikan kembali video detik-detik penganiayaan yang dilakukan GSH terhadap Dwi Ayu. Sebenarnya penganiayaan keji tersebut terjadi pada tanggal 17 Oktober tahun 2024 lalu. Namun sampai 2 bulan kasusnya berjalan di kepolisian, pelaku masih bebas berkeliaran. Hal itulah yang akhirnya membuat publik memviralkan kasus miris yang menimpa Dwi Ayu. Tak hanya bersimpati kepada Dwi Ayu, publik di media sosial juga baru-baru ini menggeruduk akun media sosial pelaku. Terlihat di akun Facebook GSH, netizen ramai membubuhkan komentar pedas untuk terduga pelaku penganiayaan pegawai toko roti tersebut. Netizen beramai-ramai memviralkan akun medsos GSH yang masih jarang dari sorotan. Divisi Humas Polri ini akun pemilik si tersangka penganiaya karyawan sampai berdarah. Mantau yang kebal hukum. Sekaya apapun geda istilah kebal hukum. Malah temabis banyak kaukel kesandung hukum. Tak cuma akun Facebook, akun Instagram GSH juga jadi sasaran kemarahan netizen. Namun berbeda dengan Facebook, GSH tampaknya sadar bahwa akun medsosnya sedang jadi sorotan. Karenanya hari ini, Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024, GSH membuat sebuah unggahan mengejutkan. Bak menantang netizen. GSH ingin netizen yang hendak berkomentar tentang kasusnya agar menghubunginya secara langsung lewat WhatsApp. Yang mau komen bisa saya, tulis GSH dalam postingannya setelah viral. Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Sosok GSH yang kejam menganiaya jadi sorotan. Ahmad Sahroni ikut memberikan tanggapan. Dalam postingannya, Ahmad Sahroni mengurai kekesalannya terhadap sikap GSH. Sahroni pun balik meledek GSH yang sempat mengaku kebal hukum dan tak takut dilaporkan orang miskin. Gaya lu endut selangit, awas kesleo gak bisa bangun, tulis Ahmad Sahroni dalam postingan Instagramnya. Kronologi kasus. Kasusnya 2 bulan tak kunjung ada kejelasan. Dwi Ayu pegawai toko roti di Cakung yang dianiaya anak bosnya akhirnya buka suara. Dwi Ayu menceritakan kronologi dirinya dianiaya dengan cara sadis oleh anak bos berinisial GSH. Mulanya, Dwi Ayu menolak permintaan dari GSH yakni untuk mengantarkan makanan ke kamar sang anak bos. Awalnya saya lagi kerja. Terus dia, pelaku, datang dari luar. Terus tiba-tiba dia pesan GoFood. Dia minta saya anterin pesanan pribadinya. Terus saya nolak. Cerita Dwi Ayu dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube TV One News. Minggu, tanggal 15 Desember tahun 2024. Gara-gara penolakan tersebut, GSH pun mengamuk dan langsung menganiaya pegawainya dengan cara melempar berbagai barang ke badan korban. Sama sekali tak melawan, Dwi Ayu cuma terdiam. Terlebih di momen tersebut ada bosnya yakni orang tua dari GSH yang menyaksikan. Terus setelah saya nolak, dia akhirnya kesal sama saya. Dia nyuruh saya juga bukan yang baik-baik gitu. Makanya saya gimana gitu. Terus dia ngelempar saya pakai patung awalnya. Enggak lama dia mukul saya pakai kursi terus pakai edisi BCA. Pungkas Dwi Ayu. Alih-alih meredam amarah anaknya, bos toko roti justru menarik tangan pegawainya dan meminta lapor polisi. Namun saat hendak mengambil barang-barangnya yang tertinggal, Dwi Ayu kembali dilempari barang oleh GSH. Saya ditarik sama bos saya katanya laporin aja ke polisi. Tapi karena HP saya dan tas saya masih di dalam, akhirnya saya balik lagi. Terus pas saya balik lagi, dia ngelemparin saya lagi pakai kursi. Imbuh Dwi Ayu. Celakanya kala itu GSH melempar Dwi Ayu dengan loyang kue. Hal tersebut menyebabkan kepala Dwi Ayu bocor dan mengeluarkan darah. Karenanya pelaku pun langsung panik dan kabur. Saya lari ke tempat oven-oven. Di situ saya nggak bisa kemana-mana, cuma bisa diam. Saya dilempari lagi. Endingnya saya dilempari pakai loyang. Kena kepala saya. Saya belum kepala saya berdarah. Mungkin dia melihat darah mengalir.
Dia, pelaku, kabur ke belakang, ujar Dwi Ayu. Sementara itu, kasus penganiayaan pegawai toko roti yang dilakukan anak bos tersebut telah ditangani pihak kepolisian. Penyidik Polsek Cakung akhirnya mendatangi TKP guna menyelidiki kasus yang telah viral tersebut. Kami sudah melakukan pengecekan di tempat kejadian perkara, TKP, dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendalami kasus ini, kata AKP Holid Abdi. Guna mendalami kasus penganiayaan Dwi Ayu, polisi telah memeriksa 3 saksi kunci. Polisi juga telah melakukan visum terhadap korban di hari kejadian alias 2 bulan lalu. Terkait terlapor, GSH, saat ini masih berstatus saksi karena perkara ini masih dalam proses lidik, ungkap Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Lina Yuliana.